Perseteruan antara Yaimim dengan Sahara terus memanas dan menyeret berbagai tuduhan keji. Setelah Sahara menuduh Yaimim berperilaku tidak pantas, Yaimim akhirnya angkat bicara dalam podcast Uya Kuya untuk meluruskan semua fitnah yang menimpa dirinya. Ia menjelaskan bahwa tudingan tersebut tidak benar dan telah ditangani oleh kuasa hukumnya. Sebagai seorang penghafal Al-Quran, Yaimim menegaskan bahwa tuduhan itu mencoreng kehormatannya sebagai guru agama dan pemimpin spiritual yang selama ini dihormati banyak orang. Tangis Yaimim pecah ketika membahas bagaimana istrinya Rosida Vignesvari ikut terseret dalam fitnah keji yang disebarkan Sahara. Ia merasa sangat terpukul saat mendengar kabar bahwa istrinya difitnah berselingkuh dengan para kiai. Meski mencoba tegar, Yaimim tidak bisa menutupi kesedihannya. Apalagi setelah menyadari dampak besar dari fitnah tersebut terhadap keluarganya dan ribuan santri yang selama ini memandangnya sebagai teladan. Baginya, kehormatan istri adalah harga mati yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Yaimim itu mengungkapkan bahwa sebenarnya dulu itu si Sahara itu pernah meminjam handphonenya dan ternyata di dalam handphone tersebut ada video pribadi dari Yaimim itu sendiri dan diduga video tersebut ternyata sudah disebarluaskan. Belakangan pihak dari Ibu Sahara itu ingin melaporkan Yaimim dengan tudingan pelecehan. Namun di sini ya balik lagi, sebuah laporan itu harus didasari dengan delik-delik hukum ataupun barang bukti yang bisa memproses atau memenuhi unsur hukum tersebut. Namun jika tidak, maka keadaan pun akan berbalik dan justru hal sebaliknya itu terjadi kepada Yaimim. Bagaimana tidak dengan dugaan penyebaran video pribadi Yaimim itu sendiri, ternyata itu bisa menjadi satu poin utama untuk bisa memasukkan delik hukum laporan undang-undang ITE. So kalau kalian ngelihatnya gimana teman-teman? Yaimim meluapkan rasa sedihnya selama ini yang dipendam saat podcast bersama Uya Kuya. Oke teman-teman ya, sedih banget. Aku gak ikut punya orang tua, tapi sedih banget ngelihat Yaimim seperti itu. Dan di sisi sini teman-teman, aku melihat bahwa Uya Kuya dan Yaimim ini sama-sama korban dari framing jahat, fitnahan, hoax yang membunuh karakter Uya Kuya dan Yaimim. Makanya aku selalu bicara sama teman-teman bahwa memaafkan, oke, saling memaafkan, tapi proses hukum harus tetap berlanjut supaya apa? Untuk pembelajaran kita semua agar tidak seenaknya membuat kabar berita yang tidak benar, memfitnah, menggiring opini yang jadinya hoax, yang membunuh karakter seseorang dan menzalimi orang lain. Dan terima kasih Mas Uya di suasana yang saat ini masih tidak baik untuk Mas Uya, tapi Mas Uya masih mau meluangkan waktu ya untuk Yaimim, mencari keadilan, menyampaikan keluh kesah dan meluapkan kesedihannya. Sekali lagi terima kasih Mas Uya, semoga Yaimim dan Mas Uya selalu diberikan kesehatan. Saya sudah nonton podcastnya Yaimim di podcastnya Uya Kuya. Intinya di podcast tersebut adalah Yaimim mengatakan bahwa klarifikasi Mbak Sahara di KDM di tempatnya Kang Deddy Mulyadi itu bohong semua, katanya seperti itu ya. Nah yang kedua, masalah video pribadi, video Yaimim itu memang benar adanya. Tapi ya guys ya, tapi yang menyebarkan itu bukan Yaimim sendiri ternyata ya. Yang menyebarkan adalah dari pihak Sahara atau kelompoknya itulah ya. Nah buat kalian yang nanya dapat videonya Yaimim dari mana? Ternyata ceritanya adalah biasanya Yaimim kalau nongkrong di garasi itu kebelet pipis biasanya gitu, ditinggal pipis dulu ke rumahnya, HP-nya ditinggal. Nah setelah Yaimim balik dari pipis di rumahnya itu ya, terus balik ke garasi. Nah itu
kelompoknya kayak ketawa-ketawa gitu lihat video Yaimim ternyata itu guys. Mungkin udah disimpan ya atau di copy lah gitu. Nah kemudian disebar. Nah seperti itu guys ceritanya guys. Dan alasan Yaimim bikin video begituan sama istrinya ya sah-sah aja sebenarnya ya. Alasannya katanya kalau kangen guys. Waktu itu kan istrinya Bu Ros itu sedang haji. Nah kalau Yaimim kangen itu nonton videonya gitu guys ya. Tahu kan gimana sakitnya laki-laki kalau sudah menangis. Yang bikin beliau nangis itu bukan perkara kata-kata dugong, serangan fisik ataupun direndahkan teman-teman. Tapi beliau itu nangis saat istrinya dihina, melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Dan herannya ya teman-teman ya, masyarakat di sana itu setahu saya satu pun gak ada yang membela Yaimim. Malahan Yaimim yang diintimidasi. Padahal tanah beliau, rumahnya beliau juga. Bisa dibayangin teman-teman, tangisan seorang yang terzolimi, doanya tembus, nggak ada penghalang, satu pun nggak ada penghalang. Berarti beliau kemarin itu bertingkah konyol, cuma menghilangkan rasa sakit hatinya doang teman-teman. Tapi ketika istrinya direndahkan, saya yang bukan suaminya saja, saya juga merasa sakit hati ketika istri direndahkan, karena saya juga seorang suami. Detik ini kalian tahu siapa yang harus kita bela. Usut masalah ini sampai tuntas. Siapa yang di sini udah lihat podcastnya Uya Kuya? Siapa sih yang nggak sakit hati difitnah segitu dalamnya gitu, sampai si Mbak Sahara ini ngunjungin saudara-saudaranya Pak Yai, nyerang pribadinya Pak Yai dan Bu Ros, sampai nyerang keluarganya, sampai keluarga mantan suaminya Bu Ros ini dikunjungi gitu. Kenapa? Sorry ya, memang orang kalau udah nggak punya backingan siapa-siapa itu cari muka. Bener-bener perilaku seorang manusia yang nggak punya pendidikan, nggak punya moral, dan nggak punya attitude. Sumpah aku denger aja sampai, mantan suaminya Bu Ros dihubungi sama Sarah didatangi. Apa bener-bener sebodoh itu loh kamu loh Mbak Sarah? Ucapannya, setiap ucapan yang kamu ucapan itu ada pertanggungjawabannya loh Mbak Sarah. Kamu itu masih muda, masa depan kamu tuh masih sangat jauh. Jadi tolong dipertimbangkan lagi. Kamu lebih baik segera minta maaf dari Salam waras, perseteruan Yaimim dengan Nurul Sahara. Nah ya, sekarang ini tambah heboh. Dan sekarang ini si Yaimim ini diundang oleh Uya Kuya untuk podcast ya. Nah di dalam keterangan dari Yaimim bahwa di Uya Kuya bahwa Yaimim ini sangat sakit hati sekali ketika Sahara ini memperkusi istrinya, mengatakan memfitnah istrinya, ada berzina dengan banyak kiai, kemudian mengatakan tentang anaknya ya, tentang anak Yaimim ini. Perlu diketahui bahwa Yaimim ini adalah seorang seorang profesor, seorang dokter, gelarnya itu doktor, kemudian banyak lagi gelarnya itu, dia adalah seorang ulama yang mempunyai pondok pesantren bersama istri tuanya. Nah istri tuanya ini kalau nggak salah meninggal apa gimana ya. Jadi Pak Yaimim ini menikah sama si Mbak Ros ini. Nah kemungkinan besar si Sahara dan rekan The Gang ini tidak tahu siapa sebenarnya Yaimim ini, karena Yaimim ini selalu berpenampilan apa adanya, tidak menunjukkan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Jadi dia menganggap remeh Yaimim ini, padahal dia sebenarnya orang yang mempunyai segala-galanya ya, tapi dengan penampilan seada-adanya. Nah, kalau saya perhatikan juga bahwa jalan cerita ini berjalan kemana-mana, tapi pada intinya ini kalau saya bilang ini ya, kalau dari podcast yang ada, dari cerita-cerita yang ada, bahwa Sahara ini ingin menggoda Yaimim, tapi nggak dibalas, nggak direspon, jadi akhirnya sakit hati. Kemudian ada juga cerita bahwa Yaimim ini waktu memindahkan mobil memergoki
dalam kata kutip memiliki waktu Sahara dan Agil ini keluar dengan pakaian yang minim. Ya, karena di podcastnya Bang Deddy Mulyadi bahwa Sahara ini keluar, katanya dia sendirian, anak-anak itu berada di luar. Kalau Agil ini berada di luar, masa ia tidur di gazebo memakai pakaian minim? Dari situ saja bisa ditebak ya, bisa kita pikiran kita itu traveling kemana-mana terhadap dua orang ini. Jadi klarifikasi benar-benar nih kebenaran dari apa yang dibicarakan ini. Dan buat Pak Sofian, Anda ini orang baik, tapi ya istri Anda yang mempengaruhi Anda. Jadi Anda itu benar-benar jadi korban lo. Karena ya si kelakuan dari Sahara ini benar-benar ini gara-gara satu perempuan ini se-Indonesia Raya jadinya jadi rame gitulah. Dan kalau tidak dapat baju Sophie ya kebangetan juga. Dan buat Pak Sofian sabar-sabar lah ya kalau apemnya dibagi-bagi sama Sahara. Salam waras.